Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nana, di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang LKPD, pertidaksamaan irasional. Sebelum menonton video, Ibu harapkan Anda udah membaca dan melihat terlebih dahulu LKPD-nya di Google Classroom-nya, atau bisa diklik di link yang pada deskripsi. Nah, kemarin itu pada video sebelumnya atau pada minggu sebelumnya kita udah mempelajari tentang pertidaksamaan rasional, di mana yang rasional itu bentuknya pecahan. Kalau sekarang kita masuk ke yang irasional, irasional ini bentuknya akar. Akar bisa akar pangkat 2, akar pangkat 3, dan seterusnya. Tapi di sini kita akan fokus ke akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Nah, yang akar, bilangan di bawah akar itu syaratnya itu bilangan positif. Dia akar itu akan terdefinisi kalau bilangan di bawah akar bernilai positif. Jadi syaratnya nanti bilangan yang di bawah akar itu positif. Boleh 0 atau 0. Kalau yang kemarin pecahan, yang di bawah pecahan itu tidak boleh nilainya sama dengan 0. Kalau yang akar berarti yang di bawah akar harus besar sama dari 0, alias ini besar sama dari 0. Jadi ini akan menjadi syarat numerus kita, karena sekarang kita fokusnya ke akar kuadrat. Tapi nanti kalau misalnya udah akar yang ganjil, itu bisa positif, bisa negatif untuk yang akar yang pangkatnya ganjil, akar pangkat 3 dan seterusnya. Tapi sekarang kita fokus ke yang akar. Terus pertidaksamaan rasional ini selain dia bentuknya akar, dia itu tidak bisa kita tarik akarnya. Itu yang namanya pertidaksamaan irasional. Untuk lebih lanjut silahkan dibaca pada bagian konsep pertidaksamaan irasional di LKPD-nya. Tidak bisa ditarik akar. Yang kedua, tidak bisa ditarik akarnya. Karena kalau akarnya bisa ditarik, nggak jadi irasional lagi, dia udah bisa menjadi linear kah, kuadrat kah, dan sebagainya gitu. Jadi hilang akarnya nanti kalau akarnya udah kita tarik. Sebelum masuk contoh, Ibu kasih dulu bentuk umum. Pada pertidaksamaan, bentuk umum ini membantu kita supaya bisa menyelesaikan pertidaksamaan lebih terarah. Contohnya ada 3 kelompok nanti itu. Misalnya ada akar fx. Dengan fx ini tidak bisa kita tarik akarnya. Kurang dari c, misalnya c ini angka, akar fx lebih dari c, akar fx kecil sama dari c, akar fx besar sama dari C. Berarti di sini karena yang di bawah akar ini tidak bisa kita tarik, terus yang di bawah akar nilainya harus besar sama dari 0. Berarti di sini untuk syarat atau ketentuannya, syarat boleh kita bikin namanya syarat numerus. Karena akar itu bilangannya harus positif, maka fx ini harus kita pastikan dia besar sama dari 0. Jadi setelah dicari penyelesaiannya, nanti pastikan nilai fx itu besar sama dari 0. Lalu bentuk umum yang kedua bisa jadi bentuknya akar fx kecil dari akar gx. Lalu akar fx kecil besar lagi akar gx, lebih dari akar gx, akar fx kurang sama dari akar gx, akar fx lebih sama dari akar gx. Nah, kembali syarat numerus, karena ini di bawah akar, fx itu harus besar sama dari 0, gx juga harus besar dari 0. Gx harus besar sama dari 0 karena dua-duanya di bawah akar. Setelah itu, yang bentuk kelompoknya yang terakhir, kalau akar fx kurang dari gx aja, dimana gx ini bukan dalam bentuk akar. Lalu akar fx besar dari gx, akar fx kecil sama dari gx, dan yang terakhir akar fx besar sama dari gx. Karena di sini cuma fx yang dalam bentuk akar, maka syaratnya cuma fx besar sama dari 0.
gitu. Itu yang bentuk umum, berarti ada 3 kelompok. Di sini nanti akar dengan konstanta atau bilangan, akar dengan akar, atau akar dengan fungsi. Bisa gx dan fx itu bisa linear, bisa kuadrat. Itu bentuk umumnya. Kita lanjut contoh. Nah, contoh di sini ada 6 contoh untuk yang pertidaksamaan irasional ya. Yang ini salah ketik, itu irasional harusnya. Ada 6 contohnya untuk yang irasional, ada 3 yang bukan. Lebih lanjut itu ada di LKPD-nya. Jadi nampak di sini bahwa ada akar, ada konstanta, ada akar dengan fungsi biasa atau bentuk aljabar biasa linear, ada akar dengan konstanta lagi bilangan, ada akar dengan akar, ada bentuk linear atau aljabar linear dengan akar lagi walaupun kuadrat, tidak masalah. Ada akar ditambahkan dengan akar dengan konstanta. Setelah itu yang bukan irasional di sini. Kenapa yang ini bukan irasional padahal dia ada akar? Soalnya ini bisa kita tarik akarnya. Akar dari x kuadrat kan x aja, besar dari 6. Jadi ini bentuknya jadinya linear, bukan irasional lagi. Sehingga tidak perlu kita bikinkan x itu harus besar sama dari 0 gitu. Jadi ini bukan irasional lagi. Ini juga begitu, ada kuadrat bentuknya di sini. Nah, yang kuadrat ini boleh kita tarik akarnya akan menjadi 2x dikurang 1 besar dari 3 dikurang x. Jadi tidak perlu diselesaikan dengan irasional. Cukup dipindah ruaskan, nanti akan menjadi dia linear aja, tidak menjadi irasional. Kalau yang linear kan tinggal dipindahkan x, dikumpulkan x dengan x, konstanta dengan konstanta di ruas yang berbeda. Ini jadinya linear. Kalau ini juga sebenarnya, coba kalau yang sebelum kita menarik atau menyelesaikan, coba disederhanakan dulu yang di dalam akar. Ini kan boleh dikalikan dia positif 1, dijumlahkan dia negatif 2. Berarti x dikurang 1 faktornya dikali x dikurang 1 besar dari 6x dikurang 5. Ini kan sama dengan akar x dikurang 1 kuadrat besar dari 6x dikurang 5. Ini boleh jadinya x dikurang 1 karena kuadrat dengan akar itu habis, bisa ditarik besar dari 6x dikurang 5. Bentuk yang seperti ini, yang ada kuadrat ini, disebut juga dengan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Yang ini berarti ketika dia bisa difaktorkan menghasilkan kuadrat atau faktornya sama, ini akan disebut juga dengan bentuk kuadrat sempurna. Nah, nanti coba dicek nilai D pada yang ini. Kalau kita ketemu dua akar yang sama nilainya, itu biasanya itu nilai, bukan biasanya, itu nilai D-nya nanti akan sama dengan 0 nanti. Jadi untuk yang untuk yang faktornya sama, itu nilai D-nya akan bernilai 0 gitu. Jadi yang bukan irasional itu ketika dia bisa difaktorkan sebenarnya, atau bisa kita tarik akarnya walaupun bentuknya ada dalam bentuk akar, tapi di sini tidak termasuk dia ke irasional. Nah, itu untuk contoh pertidaksamaan dan contoh pertidaksamaan. Selanjutnya untuk contoh soal, bisa dilihat itu di LKPD-nya. Contoh soal yang pertama, untuk langkah-langkah penyelesaian tidak dijelaskan di video ini, silahkan dilihat di LKPD-nya dan dibaca. Di sini akan dijelaskan bagaimana cara mengeksekusi, cara menggunakan dari langkah-langkahnya. Contoh soal yang nomor 1, itu di sana di LKPD-nya diminta untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan akar 4 dikurang 3x kecil dari 5. Itu soalnya yang pertama. Di LKPD-nya pada langkah-langkah sudah dijelaskan bahwa untuk langkah yang pertama dalam menyelesaikan pertidaksamaan irasional, itu kita perlu menjadikannya ke dalam bentuk umum. Bentuk umum kita ada 3 kelompok tadi. Ada yang fx dengan c, ada yang fx dengan gx, ada yang fx dengan
akar GX gitu. Jadi sebenarnya sama berlaku untuk semua pertidaksamaan. Ketika menyelesaikan, ubah pertidaksamaan yang diberikan terlebih dahulu sehingga ketemu dia atau menjadi bentuk umum. Kalau ini kan udah bentuk umum, ini akar fx, yang fx-nya 4 dikurang 3x, yang 5 berarti konstanta kecil dari C, ada bentuk umumnya. Setelah itu, ketika udah diubah ke dalam bentuk umum, kita harus memperhatikan ruas kanannya. Pada pertidaksamaan irasional ini, perhatikan ruas kanannya, soalnya ruas kanan ini menentukan langkah yang akan kita ambil. Kalau ruas kanannya bernilai positif, apa langkahnya? Kalau dia bernilai negatif, apa langkahnya? Kalau kita tidak bisa menentukan nilainya positif atau negatif, apa langkahnya? Kalau di sini ruas kanan nilainya positif, karena ruas kanannya positif, yang ini ruas kanan positif, maka kita akan melanjutkan langkah-langkah pada ruas kanan yang positif. Jadi di sini untuk yang positif dan 0 itu sama. Di sini langkahnya, kalau udah jelas positif, ini kan positif, di bawah akar akan bernilai positif, yang 5 juga positif, karena kedua ruas bernilai positif, langkah yang kita lakukan itu mengkuadratkan kedua ruasnya. Jadi pastikan dulu positif kedua ruas, atau paling enggak kalau di bawah akar udah jelas dia positif, yang ruas kanannya akan kita pastikan positif atau negatif atau 0. Kalau udah pasti dia positif, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Tujuan dari mengkuadratkan kedua ruas ini supaya tanda akarnya itu hilang, kecil dari 5 kuadrat. Kenapa harus bilangan positif? Kita pastikan karena kita akan mengkuadratkan, soalnya kuadrat itu setiap bilangan yang dikuadratkan akan bernilai positif ujung-ujungnya. Makanya supaya tidak mengubah pertidaksamaan yang positif ini tetap positif, yang negatif tidak berubah menjadi positif, makanya hanya pada positif yang kita kuadratkan. Karena akar dengan kuadrat akan habis, akarnya akan menjadi 4 dikurang 3x kecil dari 25. Setelah itu tinggal diselesaikan, karena ini linear, tinggal kita sederhanakan aja, kecil dari 24 dikurang 25 dikurang 4. Setelah itu berarti negatif 3x kecil dari 21x, karena kita membagi x 21 dibagi negatif 3, karena kita membagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan yang awalnya kecil akan berubah menjadi besar, sehingga nilai X itu besar dari negatif 7. Sampai di sini belum selesai, karena kita sedang berbicara pertidaksamaan irasional. Ketemu ini harus kita cari syarat numerusnya. Syarat numerus. Syarat numerus itu pada setiap pertidaksamaan irasional yang di bawah akar nilainya harus besar sama dari 0, alias fx harus besar sama dari 0, atau 4 dikurang 3x ini nilainya harus besar sama dari 0, harus positif berarti. Sehingga ini negatif 3x besar sama dari negatif 4, x kecil sama dari 4/3. Kenapa begitu? Negatif 3 pindah ruas akan merubah tanda pertidaksamaan, negatif dibagi negatif akan menjadi positif. Setelah ketemu, langkah selanjutnya kita bikin irisan dari pertidaksamaan yang kita temukan. Ini yang pertama ada, lalu dari syarat numerus juga kita temukan, kita tulis irisannya atau kita lukis irisannya. Melukis irisan ini akan lebih mudah dengan menggunakan garis bilangan. Di sini x besar dari negatif 7. Di sini misalnya negatif 7. Kita kasih panah dua-duanya. Karena besar dari, tidak pakai sama, makanya di negatif 7 kita kasih bulatan kosong. Lalu, kalau besar berarti arahnya ke kanan. Besar dari negatif 7. Setelah itu, kecil sama dari 4/3. 4/3 berarti bilangan positif, letaknya di sebelah kanan bilangan negatif. Di sini berarti 4/3. Bulatannya kita kasih bulatan penuh, karena dia pakai sama. Kenapa pakai sama? Karena di bilangan di bawah akar boleh sama dengan 0. Tapi tidak boleh dia bernilai negatif. Berarti kalau kecil arahnya ke sebelah kiri. Kalau irisan berarti mana yang dilewati oleh kedua pertidaksamaan yang kita iris. Ini kan yang pertama ke kanan, yang kedua ke kiri. Berarti yang diiris 2 kali itu yang bagian di tengah-tengah. Sehingga itu yang akan menjadi himpunan penyelesaian kita. Himpunan penyelesaian berarti X sama dengan X-nya lebih dari 7, ke sebelah kanan dari negatif 7, kecil dari 4/3.
Nah, 7 itu pakai bulatan kosong, berarti tidak pakai sama. 4/3 itu pakai bulatan penuh. Jadi pakai sama. Jadi itu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pertidaksamaan kalau ruas kanannya positif gitu. Jadi ubah dia dulu untuk setiap pertidaksamaan, ubah dia dulu ke dalam bentuk umum. Setelah itu lakukan langkah yang bisa kita lakukan. Contohnya kalau yang irasional ini, kalau dua-duanya udah pasti positif, dikuadratkan kedua ruasnya. Setelah itu tinggal disederhanakan atau dicari penyelesaian. Jadi dari yang kita kuadratkan tadi. Jangan melupakan untuk syarat numerus, karena syarat numerus ini penting supaya akar kita terdefinisi. Kalau nanti nilainya negatif, nah kita ambil syarat numerus ini, nanti pada yang X besar dari 3/4 itu dia kan nilai akar tidak akan terdefinisi lagi, makanya ndak bisa kita ndak tepat penyelesaian kita, makanya syarat numerus itu harus dicari. Setelah ketemu penyelesaian dari langkah yang mengkuadratkan dengan syarat numerus, kita tulis irisannya, lalu baru kita tarik kesimpulan untuk himpunan penyelesaiannya. Gitu. Jadi ini baru untuk yang positif dengan positif. Kalau yang positif dengan negatif bagaimana? Kita lihat di contoh berikutnya. Mungkin untuk contoh yang kedua langsung. Untuk contoh yang kedua, kalau dia nanti negatif, silahkan dilihat langkahnya di LKPD-nya bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Untuk contoh yang kedua, diberikan pertidaksamaan bentuknya akar dari 2 dikurang X dikurang akar dari 2X ditambah 1 besar dari 0. Di sini karena bentuknya belum bentuk umum, kalau yang pertidaksamaan rasional dan kuadrat dan linier, begitu juga yang polinom, ruas kanan harus dijadikan sama dengan 0. Tapi kalau yang untuk irasional ini bentuk umumnya kita ubah ke dalam bentuk fx dengan konstanta, fx dengan akar fx dengan akar gx, atau akar fx dengan gx saja. Berarti ini kita pindahkan 1 sehingga akan menjadi akar 2 dikurang X besar dari akar 2X ditambah 1. Jadi biasanya itu yang akar di satu ruas, biasanya di ruas kiri itu bentuknya akar saja, yang tidak akarnya atau yang akar lainnya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Setelah itu karena di bawah akar pasti positif, yang ruas kanan juga pasti positif karena dia juga akar. Ini positif dengan positif. Kalau udah bisa dipastikan nilainya positif, karena dua-duanya di bawah akar, maka boleh kita kuadratkan. Berarti kita lakukan langkah untuk yang positif, yaitu dengan mengkuadratkan langkah awalnya. Besar dari akar 2X ditambah 1 dikuadratkan juga. Kalau ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan juga kita kuadratkan. Sehingga ini akan menjadi 2 dikurang X besar dari 2X ditambah 1. Lalu disederhanakan, min X dikurang 2X besar dari 1 dikurang 2, negatif 3X lebih dari negatif 1, sehingga X yang lebih berubah menjadi kecil karena kita membagi dengan negatif. Min 1 dibagi min 3, hasilnya 1/3. Ini baru penyelesaian untuk yang pertidaksamaan kita setelah dikuadratkan. Kita lanjut ke syarat numerusnya. Syarat numerus. Syarat numerus tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama itu ada di bawah akar ada 2 buah, 2 dikurang X dan 2X ditambah 1. Dua-duanya kita cari. 2 kurang X harus besar sama dari 0, negatif X besar sama dari negatif 2, karena 2 pindah ruas jadi negatif. Setelah itu X kecil sama dari 2, karena sama-sama kita bagi negatif 1. Ini syarat numerus yang pertama. Syarat numerus yang kedua, 2X ditambah 1 besar sama dari 0, 2X besar sama dari negatif 1, berarti karena 1 pindah ruas, sehingga X besar sama dari min 1/2. Ada 3 yang akan kita iris. Kita tentukan irisannya. Di sini berarti yang pertama ada 1/3, ada 2, ada negatif 1/2. Ada 1/3 di sini. Kecil dari 1/3 berarti ke arah kiri. Karena dia tidak pakai sama, berarti bulatannya kosong. Setelah itu, ada
kecil dari 2. 2 berarti letaknya di sebelah kanan dari 1/3, karena 1/3 nggak sampai nilainya 1. Kalau kecil sama dari 2 berarti ke arah kiri juga. Kalau dia pakai sama berarti kita kasih bulatannya kosong. Setelah itu kita lihat yang ketiga, X besar sama dari negatif 1/2. Negatif 1/2. Berarti besar arahnya ke kanan. Pakai sama itu berarti bulatannya penuh. Setelah itu kita lihat mana yang dilewati 3 kali. Yang ini ya. Ini 3 kali dilewatinya, masuk di ketiga pertidaksamaan. Ada yang ke besar dari 1/2 masuk daerah yang ini, kecil dari 1/3 juga masuk daerah yang ini, kecil dari 2 juga masuk daerah yang ini. Sehingga untuk himpunan penyelesaian itu X sama dengan berarti cuma yang di antara negatif 1/2 sampai 3 ini, berarti lebih dari negatif 1/2, kecil dari 1/3. Yang pakai bulatan penuh kita kasih sama, yang enggak berarti tidak pakai sama. Itu untuk yang contoh yang kedua. Jadi yang paling penting kita pastikan terlebih dahulu dia dalam bentuk umum, lalu dicek apakah dia positif atau negatif. Lalu setelah itu kita hubungkan dia ke syarat numerus dua-duanya. Yang terakhir kita cari irisannya. Contoh soal yang terakhir, contoh soal yang ketiga. Di sana diberikan di LKPD-nya, itu diberikan pertidaksamaan bentuknya X ditambah 2 kecil sama dari akar 10 dikurang X kuadrat. Nah, kalau yang ini bentuk umum kan biasanya itu akar fx, karena di sebelah kiri itu nggak pakai akar, berarti dengan gx aja. Kecil sama dari gx atau ada pertidaksamaannya nanti dengan gx. Kalau seperti ini aja boleh sebenarnya, tidak masalah, langsung diselesaikan, tidak harus akar di sebelah kiri, tapi supaya mudah Ibu ubah aja. Ini kalau kita baca dari kiri akan sama dengan akar 10 dikurang X kuadrat besar sama dari X ditambah 2. Karena terbukanya ke arah akar, maka kalau akar di sebelah kiri akan menjadi besar dari. Lalu setelah itu, kalau misalnya tidak mau diubah sebenarnya juga boleh. Gx di sebelah kiri, fx di sebelah kanan. Boleh sebenarnya, karena dia yang penting ada akar di salah satu ruas yang tidak bisa kita tarik akarnya. Lalu setelah itu kita lihat bentuknya di sini, ruas kiri udah pasti positif karena dia bentuk akar. Yang ruas kanan tidak bisa kita pastikan nilainya, yang bisa kita pastikan duanya aja, duanya jelas positif. Tapi nilai X ini bisa nanti negatif, bisa nanti positif, bisa. Jadi ini belum tahu, belum bisa kita pastikan karena X itu berupa variabel, variabel itu berubah. Jadi nilainya bisa kita substitusi di sini. Ada nilainya nanti dan nilainya belum kita ketahui, bentuk aljabar kan nilainya belum kita ketahui, dan jadi kita tidak bisa memastikan nilainya apakah positif atau negatif. Nah, untuk yang seperti ini yang tidak bisa kita ketahui nilainya positif atau negatif, maka harus kita bikin kemungkinannya, harus kita pecah dia. Yang pertama, kita pecah dulu ketika nilai X tambah 2 nilainya positif. Kalau X tambah 2 itu positif, besar sama dari 0, jadi kita bikin kemungkinannya. Yang pertama, misalnya untuk X ditambah 2, nilainya itu positif atau besar sama dari 0. Maka ini kita sederhanakan supaya mudah nanti membuat irisan X-nya besar sama dari min 2. Maka karena di sini udah kita kasih tahu bahwa penyelesaian kita untuk yang X tambah 2 positif, maka untuk akar 10 dikurang X kuadrat besar sama dari X ditambah 2, karena ini udah jelas positif, boleh kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi di sini baru boleh kita kuadratkan karena udah kita bikin dia ini positif. Jadi ruas kiri dan kanan positif sehingga baru kita selesaikan, jadilah 10 dikurang X kuadrat besar sama dari, ini kita kuadratkan akan menghasilkan X kuadrat di
tambah 4x ditambah 4. Ingat kembali cara mencari hasil dari kuadrat ini. Ingat kembali untuk operasi aljabar yang berbentuk pangkat. Jadi ini hasilnya bukan x kuadrat tambah 4, tapi x kuadrat tambah 4x tambah 4. Tinggal disederhanakan, pindahkan semuanya ke ruas sebelah kiri karena bentuknya itu udah kuadrat. Ini akan menjadi min x kuadrat. Yang ini kita pindahkan min x kuadrat supaya nampak mana yang sejenis. Lalu setelah itu yang x kita pindahkan min 4x. Yang 10 berarti tambah 10. 4 pindah ruas jadinya dikurang 4 besar sama dari 0. Setelah itu ini akan menjadi negatif 2x kuadrat dikurang 4x, karena 4x tidak punya suku sejenis. 10 dikurang 4 akan menjadi ditambah 6 besar sama dari 0. Dilihat di sini kalau semuanya kelipatan 2, 2, 4, 6. Jadi boleh semuanya kita bagi dengan negatif 2 supaya lebih sederhana. Berarti ini negatif 2 dibagi negatif 2 akan menjadi x kuadrat. Min 4 dibagi negatif 2 akan menjadi positif 2x. 6 dibagi negatif 2 akan menjadi negatif 3. Karena kita membagi dengan negatif, tanda akan berubah menjadi kecil sama. 0 dibagi negatif 2 tetap 0. Di semua ruas kita bagi dengan negatif 2. Setelah itu tinggal difaktorkan, ini akan menjadi x dikurang, dia dikalikan negatif 3, dijumlahkan itu 2, berarti ditambah 3 dikurang 1. Kecil sama dari 0. Ingat di pertidaksamaan kuadrat bahwa ini bisa langsung, karena kita ketemu dua faktor yang berbeda, ini akan ketemu negatif 3, nanti di sini akan ketemu 1. Kalau misalnya tidak tahu ini gimana caranya, silakan lihat video bagian pertidaksamaan kuadrat. Lalu karena x kuadrat kita itu koefisiennya 1 atau positif, berarti ini menjadi positif, negatif, positif. Karena tanda pertidaksamaan kita pakai sama, berarti ini kita kasih bulatan penuh. Setelah itu, berarti kita akan mengambil yang kecil sama dari 0, berarti yang ini dia, kecil sama dari 0. Ini penyelesaian untuk yang udah kita kuadratkan. Setelah itu berarti ini boleh ditulisnya x besar sama dari negatif 3, kecil sama dari 1. Ini penyelesaian untuk yang mengkuadratkan. Tapi karena kita punya akar di sini, harus tetap dituliskan syarat numerusnya. Syarat numerus, berarti di sini syaratnya 10 dikurang x kuadrat harus besar sama dari 0. Supaya memudahkan, kita jadikan dia positif. Yang kuadrat ini kita bagi atau kita kali dengan negatif 1, semuanya boleh. Boleh kali dengan negatif 1, boleh bagi dengan negatif 1. 10 kali negatif 1, negatif 10. Min x kuadrat dikali negatif 1, itu akan menjadi x kuadrat aja. Tanda karena kita mengalihkan dengan bilangan negatif, tanda akan berubah. 0 dikali negatif 1 tetap 0. Ini untuk memfaktorkan. Ingat bahwa kita punya kuadrat, kalau bentuknya a kuadrat dikurang b kuadrat, itu nilainya akan sama dengan a ditambah b kali a dikurang b. Nah, berarti di sini yang x kuadrat ini bisa kita jadikan seperti ini, dikurang akar 10 dikuadratkan. Karena ini akan menjadi 10 aja triknya. Sehingga ini akan mirip dengan yang di atas. Boleh kita ubah menjadi x dikurang ditambah akar 10 dan x dikurang akar 10 kecil sama dari 0. Kembali lagi yang ke kuadrat, berarti ini ketika penyelesaiannya ada akar 10 dan negatif akar 10, berarti ada negatif akar 10 dan akar 10 saja. Setelah itu akan menghasilkan, karena ini koefisiennya positif, ini tandanya positif, negatif, positif. Karena pakai sama, bulatannya berarti penuh. Lalu untuk tandanya berarti kita kecil sama dari 0, berarti bilangan negatif yang kecil dari 0. Maka di sini x-nya besar sama dari negatif 10, negatif akar 10, kecil sama dari akar 10 saja. Setelah itu langkah yang terakhir untuk yang
yang bilangan positif ini tadi, yang untuk X tambah 2-nya positif, kita tulis atau kita lukis irisannya. Irisan. Yang akan kita iris itu yang batas yang ini tadi, karena kita di sini ada syaratnya X besar sama dari negatif 2, lalu yang kesimpulan dari setelah mengkuadratkan, lalu dari syarat numerusnya. Jadi 3 yang akan kita iris. Mulai dari negatif 2. Kemudian dari yang pertama ada negatif 2. Negatif 2 katanya besar sama dari negatif 2. Berarti pakai sama, bulatannya penuh. Besar sama berarti arahnya ke kanan. Lalu ini yang pertama. Yang kedua ada negatif 3 sampai 1. Berarti negatif 3 letaknya itu di sebelah kiri negatif 2 sampai 1. Berarti ini negatif 3 bulatannya penuh. Ini juga bulatan penuh untuk negatif yang 1. Berarti dia antara negatif 3 sampai 1 tadi untuk yang kedua. Ini dia. Lalu setelah itu ada dari negatif 10 sampai 10. Kalau nggak tahu letak yang negatif akar ini, perhatikan aja yang akar, kalau 3 kan itu sama dengan akar 9. Kalau 2 kan sama dengan akar 4, berarti ini negatif akar 9. 1 kan akar 1. Kalau akar 10, negatif akar 10 berarti letaknya di sebelah sini, negatif akar 10. Kalau akar 10 aja berarti di sebelah kanan dia nanti. Gitu, jadi boleh diarahkan ke dalam bentuk akar kalau dia bilangan bulat. Dia dari negatif 10 sampai negatif akar 10 sampai akar 10. Sehingga ini bulatannya penuh juga. Ini juga penuh. Berarti yang ini akan menjadi penyelesaian. Setelah itu berarti yang dilewati 3 kali, 1, 2, 3, berarti yang ini. Sehingga untuk yang irisan yang pertama, itu akan ditemukan X-nya dari negatif 2 sampai 1. Besar dari negatif 2 sampai 1, dua-duanya pakai sama karena bulatannya bulatan penuh. Itu untuk yang kalau dia positif, karena dia tidak menutup kemungkinan nilai X tambah 2 ini negatif. Yang pertama kan baru untuk yang positifnya, karena tadi yang di atas kita tidak tahu nilainya positif atau negatif. Makanya yang kedua, kita bikin kemungkinan yang kedua ketika atau untuk X ditambah 2 itu negatif atau kecil dari 0, alias X-nya kecil dari negatif 2. Maka pertidaksamaan kita yang akar dari 10 kurang X kuadrat kecil besar sama dari X ditambah 2. Ini tadi bentuknya yang udah diubah ke yang ini kita arahkan. Jadi kalau ini berarti di langkah kedua ini nilainya negatif. Kalau yang positif, dua ruas positif tinggal dikuadratkan. Kalau yang negatif itu langkahnya, lihat lagi langkah yang kalau dia negatif. Kalau dia yang kecil dari 0, coba dilihat syaratnya. Di sini, kalau dia negatif, berarti akan kita selesaikan dengan cara ini nilainya positif. Yang akar besar dari negatif. Nah, kalau kita ketemu yang negatif ini, kita tinggal memperhatikan tanda pertidaksamaannya. Bilangan positif, ini kan artinya nilainya akan selalu positif, lebih besar daripada bilangan negatif. Karena benar bahwa bilangan positif akan selalu besar daripada bilangan negatif, maka kalau dia benar, kesimpulannya itu X elemen bilangan real. Kalau nanti misalnya salah ketemunya positif kecil dari bilangan negatif, kan itu salah, artinya kalau dia salah berarti X-nya himpunan kosong gitu. Berarti tidak ada penyelesaian yang kita temukan di sana. Tapi kalau kita temukan dia benar, bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif atau besar sama dari bilangan negatif, makanya kalau dia benar kesimpulannya X elemen bilangan real. Kalau salah berarti kesimpulannya X himpunan bilangan kosong. Lalu setelah itu, jadi kalau yang negatif tinggal memastikan dari tanda pertidaksamaan aja, nah perlu kita kuadratkan. Setelah itu, lanjutkan ke syarat numerusnya.
syarat numerus. Syarat numerus seperti yang tadi, 10 dikurang X kuadrat besar sama dari 0. Karena udah kita cari di atas tadi, yang ini, kan sama, syarat numerusnya akan selalu sama. Jadi langsung aja kita ambil kesimpulan bahwa akan ketemu negatif akar 10 kecil sama dari X, kecil sama dari akar 10, atau X lebih sama dari negatif akar 10 kurang sama dari akar 10. Tinggal dibikin irisannya. Irisan yang pertama itu X-nya kecil dari negatif 2. Negatif 2 di sini kalau kecil berarti ke arah kiri. Bulatannya kosong karena negatif 2-nya tidak pakai sama. Setelah itu X elemen bilangan real. Kalau elemen bilangan real berarti semuanya masuk. Dari kiri ke kanan itu masuk kalau X elemen bilangan real. Kalau misalnya X-nya kosong berarti tidak perlu dilukiskan di sini, sehingga nanti kalau irisan ada satu yang kosong berarti irisannya otomatis kosong, tidak perlu ditulis garis bilangannya. Tapi kalau X elemen bilangan real dilukisnya seperti ini dari kiri ke kanan. Lalu negatif akar 10 sampai akar 10 berarti di sini letaknya tadi karena akar 2 itu negatif 2 itu negatif akar 4, di sini berarti negatif akar 10, sebelah kanan itu akar 10 saja. Pakai bulatannya penuh. Ini bulatannya juga penuh. Nah, ini dia. Kalau irisan berarti yang dilewati ketiga-tiganya berarti yang ini, irisan kita. Sehingga itu irisan untuk yang kedua dari negatif 10, X-nya besar dari negatif akar 10 kurang dari negatif 2. Lihat tandanya ini pakai sama, bulatan penuh berarti di sini dikasih sama. Setelah dipecah dia, ketika kita tidak tahu tadi nilai ini positif atau negatif, setelah kita pecah, udah kita cari irisan masing-masingnya. Untuk kesimpulan atau penyelesaiannya, kita cari gabungan dari setiap irisan. Yang irisan pertama dari negatif 2 sampai negatif 1. Negatif 2 sampai 1, ini yang pertama tadi. Sampai 1, karena dia pakai sama, berarti bulatannya penuh dua-duanya. Ini dia. Lalu setelah itu, untuk irisan yang kedua dari negatif akar 10 sampai negatif 2. Negatif akar 10, negatif 2 udah ada, bulatannya penuh. Sampai di sini. Nanti ini harusnya kan bulatannya kosong, tapi karena kita berbicara gabungan, kalau irisan itu kan yang mana dilewati oleh semua pertidaksamaan yang sedang kita iris, tapi kalau gabungan kita ambil semuanya yang ada. Jadi tidak perlu dilewati oleh siapa, itu tidak perlu, tinggal kita tuliskan. Lalu ketika dia di sini kan pakai sama, di bawah ketemunya tidak sama atau tidak ada pakai samanya, berarti kalau gabungan kita ambil yang pakai sama. Sehingga ini untuk himpunan penyelesaian, itu kesimpulannya X-nya besar sama dari negatif akar 10, kecil sama dari 1. Jadi karena dia dari kiri ke kanan dan 2 itu jadinya bulatannya penuh, makanya 2 masuk ke penyelesaian kita. Gitu. Itu untuk yang contoh ketiga pada pertidaksamaan irasional. Contoh-contoh ini ada di LKPD-nya, penjelasannya juga. Silakan dibaca kembali, diperhatikan kembali untuk penyelesaian atau penjelasan dari pertidaksamaan irasional. Setelah ini silakan dilanjutkan untuk kegiatan kedua, silakan dicoba untuk menyelesaikan. Intinya itu jangan lupa dengan syarat numerus, terus perhatikan kedua ruas apakah dua-duanya sama-sama positif atau kedua ruas positif negatif, atau tidak bisa kita pastikan karena nilainya itu mempengaruhi langkah selanjutnya yang akan kita ambil. Dan ubah dia ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya itu di ruas kiri, yang di ruas kiri itu ada satu akar. Kalau ada 2 akar di sebelah kiri, pindahkan akarnya ke ruas sebelah kanan, gitu. Silakan dilanjutkan, semoga penjelasannya bisa dipahami. Ibu akhiri sampai di sini.
Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.